Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dalam program Renungan Penyejuk Iman. Semoga saudara baik-baik saja dan saya Pendeta Joni Delima mengajak saudara untuk memiliki kerinduan dan kecintaan pada firman Tuhan. Dan sapaan firman Tuhan hari ini berada di bawah sorotan tema Indahnya Hidup Rukun. Untuk pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu peduli setiap persoalan kami dan yang tetap setia mengasihani kami. Kami bersyukur untuk hari karunia-Mu dan kami hendak mengisinya dengan kebenaran firman-Mu. Kuasailah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku, hidup damai, rukun, dan harmonis merupakan sebuah kualitas hidup impian setiap orang. Namun saat ini keadaan seperti itu semakin hari semakin langka, bahkan cenderung mendapatkan tantangan besar. Damai dan rukun hilang dari lingkungan sosial masyarakat, keluarga, bahkan di lingkungan gereja. Tak bisa dipungkiri bahwa gaya hidup modern membuat kasih manusia semakin hambar, dan itu merupakan penyebab utama mewabahnya keadaan tersebut. Sesungguhnya melalui perikop bacaan ini, Daud hendak mengungkapkan situasi keluarga dan bangsanya yang sedang mengalami dekadensi moral yang mengarah pada perpecahan. Kerajaannya terancam pecah, sementara di lingkungan keluarga mulai timbul benih-benih permusuhan. Sebab itu pemazmur sangat merindukan setiap masyarakat dan anggota keluarganya paham akan dampak besar yang dapat ditimbulkan jika mereka hidup rukun dengan menggunakan gambaran minyak urapan dan embun gunung Hermon. Apa itu minyak urapan? Minyak urapan yang dalam bahasa Ibrani disebut semen hamishka, dalam bahasa Inggris disebut Holy Anointing Oil, dicatat dalam Keluaran pasal 30 ayat 23-25, merupakan campuran dari minyak murni, marderor, kulit kayu manis, kanebosem, kasia, dan minyak zaitun. Minyak ini sangat penting dalam kehidupan spiritual bangsa Israel yang dipergunakan untuk menabiskan bait suci di Yerusalem, juga pengudusan perkakas-perkakas kemah suci, serta merupakan bagian integral dari penabisan imam besar. Minyak yang baik adalah minyak urapan yang mahal, minyak yang dituangkan ke atas kepala Harun dalam pelantikan sebagai imam. Minyak urapan itu sangat langka, tidak sembarangan diproduksi, dan harganya sangat mahal. Dengan minyak itu seorang imam ditahbiskan dan diurapi sekaligus disucikan untuk menjalankan tugas pelayanan. Saat minyak tersebut dituangkan, maka bau yang semerbak pun akan tercium di sekeliling. Demikian juga rasanya kalau kita hidup damai dan rukun, kita akan membawa dampak positif yang luar biasa bagi tubuh kita sendiri dan menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Kedua, embun gunung Hermon. Puncak gunung Hermon ditutupi salju sepanjang tahun, sementara daerah di sekitarnya sangat kering. Oleh karena itu, embun dari gunung Hermon tidaklah mungkin mencapai Bukit Sion yang dibatasi oleh lembah dan kering. Namun disinilah rahasianya, yaitu semua dapat terjadi hanya karena Tuhan. Demikianlah juga dengan kerukunan. Kalau Tuhan sudah hadir di dalam kehidupan seseorang, maka segala bentuk penghalang terciptanya damai rukun dengan orang lain akan disingkirkan. Sebaliknya, setiap orang termotivasi untuk membuka diri, menerima dan mengerti orang lain. Konkretnya, hidup yang saling menghargai tercipta
karena semua sama-sama menyadari diri sebagai makhluk Tuhan yang memiliki potensi-potensi khusus sekaligus memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus pula. Itulah sebabnya Paulus berkata, "Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu." Galatia pasal 6 ayat 2. Artinya, dalam sebuah komunitas selalu ada yang sanggup memberi pertolongan dan sebaliknya selalu ada pula orang yang membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu gaya hidup individual dan eksklusivisme harus disingkirkan supaya kebahagiaan akibat kerukunan tersebut dapat dinikmati bersama. Itulah makna kekristenan sejati seperti yang Tuhan Yesus ungkapkan dalam doanya, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Yohanes pasal 17 ayat 22. Saudaraku, kerukunan itu memang sangat sulit diwujudkan di tengah perbedaan yang ada. Namun, bersama Tuhan Yesus dan dengan dilandasi pemahaman berlimpahnya berkat di balik hidup yang damai dan rukun, setiap kita akan mudah mengusahakan dan mewujudkannya. Kerukunan akan dengan mudah tercipta apabila kita menghargai sesama kita manusia, terutama mereka yang ada di dekat kita. Ya, kita menghargai mereka sebagaimana Tuhan sudah menghargai kita dengan menebus kita melalui kematiannya di kayu salib. Karena itu saya mau menegaskan hal ini. Jangan pernah berharap berkat dari Tuhan jika saudara sendiri sulit untuk menerima orang lain untuk menjadi bahagian dari hidup saudara. Jika saudara memandang orang lain lebih utama dari diri saudara, yakinlah bahwa damai dan berkat-Nya akan mendekat kepadamu. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkatimu.